Ya, Anda kembali di Breaking News TV One. Kembali lagi kita berbincang dengan Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, kalau melihat nantinya juga kabarnya akan dihadirkan atau surat yang akan dibeberkan oleh Dodi Prawiranegara terkait adanya intervensi dari Teddy Minahasa terhadap keluarganya dan dirinya. Ini pandangan dari Mas Heri akan seperti apa? Akankah cukup kuat nantinya untuk dapat meringankan Dodi Prawiranegara? Iya, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya. Saya harusnya manggilnya Mbak Ratih ya. Iya, Ini siap Mas Heri. nama ini harus panjang nanti Mbak sampai ke akte kelahiran. Jadi mohon maaf sebelumnya. Oke. Kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi masalah surat yang akan diajukan sebagai bukti pendukung ya untuk membuktikan adanya intervensi, memang itu pasti akan dilakukan oleh banyak kuasa hukum dan juga strategi untuk kemudian meyakinkan hakim bahwa memang ada mungkin tindak pidana ini, tapi tindak pidana ini bukanlah niatan mutlak atau dominannya dari si pelaku, tapi ada tekanan pihak lain. Nah, ini dalam hal kesalahan yang akan dilihat adalah berusaha untuk mentransfer atau juga mengalihkan kesalahan itu kepada orang lain, gitu ya. Strateginya pasti di sana. Nah, dalam hal ini kalau itu bicaranya adalah surat, memang perlu untuk dicek kembali kebenarannya pastinya, sehingga dia bisa dijadikan sebagai bukti. Apakah itu nanti akan dicek secara laboratorium forensik misalnya terkait dengan surat tersebut, keberadaannya dan juga muatan suratnya, apakah benar ditulis tangan oleh yang bersangkutan jika itu bentuknya tulisan tangan begitu ya. Tapi rasa-rasa kalau ada orang yang sudah pada posisinya Teddy Minahasa, menurut saya hal itu agak mungkin akan berhati-hati dilakukan ya. Bisa saja tulisan tangan itu bukan dari yang bersangkutan, walaupun kita masih debatable apakah isinya memang yang disampaikan oleh Teddy Minahasa lewat orang lain tulisan tangannya atau tulisan tangannya sendiri. Ini kan kita belum clear di situ ya. Ini kan baru dugaan disampaikan di ruang sidang, maka perlu untuk dicek secara validitas tadi ya, keterangan-keterangan itu, kemudian siapa yang menyampaikan, apakah memang orang dekatnya Teddy Minahasa, dan kemudian ada saksi lain juga yang melihat tidak penyerahan itu gitu ya. Kemudian apakah itu juga sudah dilampirkan di dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya untuk kemudian akan ditambahkan sebagai bukti yang akan dihadirkan dalam ruang persidangan saat ini. Nah, itu kan juga perlu untuk di cross check lebih dahulu ya, bahwa intervensi terhadap seseorang yang memberikan keterangan, karena Dodi ini kan bukan hanya sebagai terdakwa tapi dia juga saksi di perkara yang lain ya, di kasus Teddy Minahasa dia adalah sebagai saksi, maka hal ini tentunya tidak dibenarkan karena akan mengaburkan fakta materialnya dan juga akan menyulitkan proses penyidikan yang pada ujungnya kebenaran materialnya nggak akan bisa terungkap. Kalau seandainya sudah ada desain untuk kemudian mengaburkan atau menyampaikan hal yang tidak sebenarnya dari proses tersebut ya. Nah, jadi tentunya ini bisa jadi menguntungkan Dodi jika benar, tapi juga bisa menguntungkan Teddy Minahasa jika itu tidak benar. Kalau kita mau fair menilainya begitu ya. Karena dengan kata lain, bangunan ketidakjujuran atau kebohongan itu bisa akan ada di salah satu pihak nantinya. Nah, tinggal kita mau lihat apakah pembuktian itu nanti akan juga terus menyoal hal ini. Hakim akan bertanya bagaimana cara memperolehnya, siapa yang menyampaikan hal itu, bagaimana bisa meyakini bahwa itu adalah. Tapi cukup kuat nggak sih Mas Heri sebuah surat yang tadi Mas Heri juga menyatakan bahwa masih harus ada perlu pengujian baik dari secara mungkin digital forensiknya kah ataupun siapa yang memberikan surat ini, kan agak sulit membuktikannya begitu. Cukup kuat nggak sih sebuah surat ini untuk seorang Dodi Prawiranegara? Ya, tentunya untuk itu bisa didengar ataupun diberikan atensi atau perhatian oleh hakim sebagai bukti yang memperkuat dalil atau pandangan dari terdakwa, maka ini kan nggak bisa berdiri sendiri ya surat ini ya. Dia harus dijelaskan, diceritakan, karena surat ini nggak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Nah, dia perlu juga untuk didukung oleh keterangan yang lain. Apakah keterangan saksi yang berada di tempat kejadian pada saat surat itu diserahkan oleh seseorang dan ditujukan kepada Dodi, dan yang memerintahkan untuk mengirim atau bisa dipastikan yang mengirim itu adalah Teddy Minahasa. Jadi menurut saya fokus untuk alat bukti ini
ke depan kalau ini bisa dijadikan sebagai alat bukti adalah penting gitu ya. Dengan demikian berarti memang itu meneguhkan adanya dari awal proses untuk kemudian menghilangkan BB untuk dijual itu Mhm. sebanyak kalau tidak salah itu ya dalam dalam dakwaan kan. Nah, Mhm. jadi ini kalau mau dikonsenkan oleh Teddy Minahasa juga sebenarnya penting ya untuk membantah hal itu Ya. nantinya. Nah, Nah, itu kan Mas dalam konteks ini ya, Ya, Mas Heri, tapi kalau melihat dari posisinya Dodi sendiri ya Mas Heri ya, kalau kita melihat ia mengatakan bahwa ini ada perintah, kemudian juga ada mengatakan tadi memang relasi kuasa yang cukup kuat dengan adanya surat yang mungkin bisa dibuktikan bahwa ada intervensi dari Teddy Minahasa, akankah Dodi bisa mungkin jauh lebih ringan atau mungkin memang akan lebih berat melimpahkan kepada Teddy Minahasa karena memang intervensi di situ, kemudian ada relasi kuasa di situ juga. ya pada hakikatnya pada prinsipnya harusnya tegas untuk menolak hal-hal yang bertentangan dengan hukum ya Mhm. Mbak Ratih ya. Ya, Sampai dalil ini yang sudah pernah juga terjadi di kasus sebelumnya, kasus Sambo kan Sambo, juga ya. langgam yang Mhm, sama ya. mhm, Jadi betul. ini yang kemudian jangan sampai berulang terus dengan alasan bahwa ada tekanan dari atas karena Mhm, relasi kuasa dan membenarkan perbuatan itu. Ini perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, perbuatan melanggar hukum dalam ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2009 tindak pidana narkotika. Ya. Nah, tapi ketika kita bicara dalam perspektif pembelaan, kita bicara dalam perspektifnya terdakwa yang mendapatkan tekanan, mhm, hal itu mungkin saja terjadi ya secara batiniah ya, mengapa kemudian dia melakukan hal tersebut. Walaupun misalnya dia sendiri enggan sebenarnya untuk melakukan hal itu. Nah, kalau dia bisa membuktikan bahwa ada penolakan misalnya sebelum-sebelumnya, tapi kemudian ada tekanan, kembali mhm, permintaan dan mungkin ada bentuk intimidasi atau tekanan, itu jauh pasti lebih baik. Tapi kadang kan hal-hal semacam ini akan berpulang kepada orang tersebut ya. Mungkin dia bisa saja berpikiran jauh. Saya bukan ahli psikologi mhm, forensik, tapi mhm, saja dia akhirnya berpikir walaupun tidak diintimidasi secara verbal, secara tegas begitu, mhm, atau diberikan arahan yang jelas, dianya jadi berpikir sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan hal ini kan, ya, betul. karena ya mungkin berpikir akan kelanjutan karirnya, Mhm, keamanannya. mhm, Nah, tapi sekali lagi kita tidak membenarkan hal itu, tapi ada di sisi lain memang hal-hal semacam ini sesuatu yang mungkin tidak bisa kita urai secara gamblang di persidangan ya. Hanya si terdakwa yang memahami hal ini begitu. mhm, Apalagi dikaitkan dengan katakanlah culture yang terbentuk selama proses mereka berkomunikasi begitu ya. Kita kan nggak bisa juga melepaskan bahwa ini ada institusi kepolisian di ya, situ ya. betul. Ini sekali lagi kita dalam konteks ini tidak membenarkan itu menjadi sebuah alasan yang tepat untuk kemudian mengatakan ya dia tidak patut bertanggung jawab karena hanya diberikan perintah begitu. Mhm, mhm. Mas Heri, selain juga nantinya akan ada saksi dan juga ahli yang dihadirkan oleh terdakwa Dodi Prawiranegara, tapi juga nantinya sidang mengagendakan akan adanya pemeriksaan terhadap terdakwa Linda Pujiastuti. Nanti kita akan bahas ya Mas Heri ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Breaking News TV One akan kembali usai yang satu ini.